Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin wilujeng semping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik Boboto, setidaknya hari ini sudah banyak yang beraktivitas kembali gitu ya, dari mulai yang ngantor atau yang sudah bekerja lagi setelah libur panjang kurang lebih 1 minggu. Lalu juga ada teman-teman yang sekolah, ada yang ujian juga, ada yang sedang outing dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ya lancar semuanya gitu ya teman-teman. Apa yang menjadi harapan di hari ini juga dikabul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, ini teman-teman, kita membahas satu hal yang memang penting gitu ya, biar kita punya harga diri yang memang orang lain biar lihat gitu ya, kita ini legal, kita ini sah menjadi juara Liga 1 atau BRI Super League di Liga Domestik Sepak Bola Indonesia, teman-teman, yang mana kemarin kita mendapatkan surat langsung gitu ya, surat edaran langsung ucapan selamat dari FIFA atas keberhasilan Persib Bandung menjuarai Liga Domestik Liga 1 di Liga Indonesia, teman-teman. Jadi dari Presiden FIFA langsung gitu ya mengirimkan kepada federasi, kan ada urutannya gitu ya, dari FIFA turun ke federasi dulu baru ke klubnya. Jadi dari FIFA, dari Zurich datang ke federasi, ke PSSI, diterima oleh Erick Thohir. Pak Eto ini ya melalui email, teman-teman. Jadi suratnya ini dikirimkan ke PSSI dan dikirimkan langsung ke Persib Bandung. Jadi alhamdulillah kita diakui teman-teman bahwa ya kita juara yang sah, juara yang legal, juara yang memang hasil daripada proses kurang lebih 9 bulan gitu ya, 9 bulan melalui proses kompetisi yang memang sangat kompetitif di musim ini, teman-teman. Jadi ingat, kita diakui bukan mengakui. Kalau mengakui mah kan waduh, kita akhirnya mundur aja deh gitu ya dari ACC atau dari Shopee Cup gitu ya, biar Persib sama Borneo aja, kalau kita mah mungkin menyiapkan tim untuk musim depan. Nah, ini mengakui dia mundur, padahal ya memang bukan begitu gitu ya, kan aturan dari Shopee Cup mah mengakui yang juara 1 dan juara 2 saja di kompetisi domestiknya. Nah, juara 3 dan seterusnya mah diakui. Jadi jangan mengaku-ngaku gitu teman-teman gitu ya. Lagi rame lah di medsos, apal merenya kalau masalah cacing dan naga ini mah selalu kumaha gitu. Nah, baiklah, itu yang jelas untuk surat edaran dari FIFA yang mengucapkan selamat kepada Persib Bandung. Artian kita sudah dilegitimasi gitu ya bahwa kita juara Liga 1. Nah, ini juga menjadi hal yang bagus gitu ya teman-teman, bahwa di Liga 1 atau dari FIFA ini kan ada hubungannya dengan Piala Dunia juga. Ini juga memang dari kemarin banyak banget teman-teman yang nanya mengenai, Kang, apakah benar Frans Putros katanya akan setidaknya memberikan uang ke Persib Bandung dengan keikutsertaan di Piala Dunia. Nah, ini juga kita harus luruskan teman-teman. Kita sendiri ini masih menunggu apakah memang FIFA akhirnya memberikan hak ke Persib Bandung atau memang tidak gitu ya, karena sampai sekarang kita juga masih belum bisa konfirmasi masalah ini gitu ya. Jadi intinya adalah yang pertama, FIFA memang kalau kita berkiblat ke Piala Dunia sebelumnya gitu ya, FIFA ini mengeluarkan ada FIFA Benefit Program. Jadi kayak pemain klub gitu ya, satu klub yang dipanggil oleh negaranya masing-masing untuk ikut Piala Dunia itu akan mendapatkan benefit atau akan mendapatkan setidaknya uang lah gitu ya, uang setiap harinya selama keikutsertaan di Piala Dunia. Jadi klub itu ya berapa lama bertahan di Piala Dunia, nah itulah yang akan dibayarkan. Ingat teman-teman, per hari per 1 orang gitu ya. Jadi ya dalam hal ini Frans Putros kan dipanggil timnas Irak gitu ya. Nah, ini ya berapa lama Irak ada di
Piala Dunia katakanlah sampai dengan berlanjut di fase grup, misalkan lolos masuk lagi ke berapa besar sampai ke semifinal final. Nah, ini mungkin akan memperbanyak gitu ya pundi-pundi dana yang dimiliki oleh klub yang memang mempunyai tanda tangan Futros ini. Nah, ini masalahnya agak sedikit rumit teman-teman, karena kan untuk Franz Futros ini faktanya adalah yang pertama, Franz Futros habis kontraknya di Persib Bandung per 31 Mei kemarin. Jadi saat ini per 1 Juni itu Franz Futros sudah bukan pemain Persib Bandung lagi. Itu fakta yang pertama. Fakta yang kedua, untuk timnas Irak ini mengumumkan sudah fix gitu ya, sudah deal bahwa ya inilah semua pemain timnas Irak yang akan berlaga di Piala Dunia gitu ya. Nah, memang ada nama Franz Futros di situ, tapi diumumkannya per 1 Juni dan itu pun ya kontrak Futros sudah tidak bersama Persib Bandung. Apakah memang dihitung oleh FIFA atau tidak? Nah, ini juga kita mesti harus menunggu teman-teman gitu ya. Nah, beberapa fakta itu bisa dijabarkan lagi. Jadi ketika Futros dipanggil ke timnas Irak, ya walaupun masih dalam rangka persiapan tim gitu ya, persiapan tim Irak menuju Piala Dunia, kan itu sebetulnya ada lebih banyak pemain yang dipanggil, akhirnya kan dirampingkan gitu. Nah, ini juga apakah dari masa persiapan itu dihitungnya atau pada saat nanti jreng di babak fase grup ketika Irak bermain, nah dari mulai hari itu dihitungnya atau bagaimana, ini juga belum ada konfirmasi teman-teman mengenai dana benefit yang dari FIFA itu. Nah, ketika memang Futros dipanggil oleh timnas Irak dalam rangka persiapan, dia statusnya masih pemain Persib, sehingga Persib Bandung bisa tuh mengajukan ke FIFA, ini masih pemain kita nih gitu ya, yang artian ya berarti kita bisa dapat dana benefit itu dari FIFA per hari, walaupun saat ini status Futros kan kita masih belum tahu gitu ya, diperpanjang atau tidak, belum ada konfirmasi, sehingga katakanlah memang tidak diperpanjang gitu ya, atau Futros memilih ya tidak memperpanjang kontrak sehingga habis per 31 Mei kemarin. Tapi sebelum 31 Mei ya Persib Bandung katakanlah sudah mengajukan bahwa Futros pemain dari Persib Bandung lalu mengisi dana benefit program itu dari FIFA, ya kemungkinan cair ke Persib teman-teman, itu kemungkinan yang terbesar gitu ya. Tapi kalau memang ada hitung-hitungan dari FIFA tersendiri, katakanlah aktifnya itu ketika baru diumumkan oleh timnasnya masing-masing siapa saja yang masuk ke Piala Dunia. Nah, kalau memang baru hitungannya itu ketika diumumkan oleh timnasnya, berarti timnas Irak mengumumkan fix squadnya itu kan pada tanggal 1 Juni, yang mana sudah di luar kontrak Futros teman-teman, sehingga Persib Bandung juga mungkin walaupun sudah mengajukan dana benefit program itu, nanti ditinjau ulang kemungkinan seperti itu. Tapi ya sekali lagi kita tidak tahu pastinya bagaimana. Jadi kalaupun misalkan, nah ini kita masuk ke nominal, kalaupun dana benefit program ini cair teman-teman, Futros itu bisa menghasilkan 10.000 sekian dolar per hari atau sekitar 180 jutaan masuk ke kas Persib Bandung setiap hari teman-teman. Nah, jadi ini katakanlah dari mulai 1 Juni gitu ya, 1 Juni sampai dengan 30 Juni misalkan gitu ya, timnas Irak masih berpartisipasi di Piala Dunia. Ya bayangin aja 180 juta per hari dikali 30 hari katakanlah segitu ya, berapa banyak gitu yang dimiliki oleh Persib Bandung. Dan ya ini juga baru berasumsi teman-teman, mudah-mudahan ya Futros bisa segera memperpanjang dengan Persib Bandung gitu ya kontraknya, walaupun sudah habis kemarin. Mudah-mudahan sudah ada pembicaraan lah bagaimana untuk masa depan Futros sendiri. Tapi kalau Futros ya memang kita juga belum bisa confirm, karena kan dia juga memang fokus di Piala Dunia. Kalaupun ada masalah hal-hal mengenai agen atau untuk perpanjangan kontrak, saya pikir setelah
setelah Piala Dunia baru difikirkan, kemungkinan seperti itu. Tapi ya sejauh ini katakanlah sepahit-pahitnya Putros belum memperpanjang kontrak dengan Persib Bandung yang berakhir 31 Mei kemarin. Dalam artian ya balik lagi, apakah FIFA akan meninjau bahwa oh ini Putros tidak punya klub saat ini gitu ya, karena sejauh ini ya Persib Bandung ketika ada pemanggilan masih menjadi pemain, tapi ketika penetapan final skuad Irak sudah di luar batas daripada klausul kontrak dengan Persib Bandung, teman-teman. Jadi inilah yang memang harus jadi perhatian kita gitu ya, bahwa kita juga nggak tahu apakah Putros akan menghasilkan pundi-pundi cuan ke Persib Bandung atau tidak. Tapi minimal ya kita doakan sajalah timnas Irak juga bagus gitu ya nanti di Piala Dunia, melaju lebih jauh lagi, bukan hanya di fase grup saja, melangkah ya sejauh-jauh mungkin lah teman-teman. Jadi ya untuk Persib Bandung mah tidak berharap itu juga sepertinya, karena turnamen dan kompetisi di depan juga ini lumayan teman-teman, hadiahnya gitu ya, atau hasilnya jika memang kita berprestasi ya alhamdulillah bisa mungkin puluhan M kita bisa dapat. Dan untuk bocorannya juga untuk Piala Dunia, hadiah untuk pemenangnya nanti sekitar 900 M, yang mana sekarang lagi riuh gitu ya. 900 M itu kurang lebih biaya MBG dalam satu hari gitu. Jadi biaya MBG dalam satu hari kisaran 900 M lebih gitu ya, itu sama dengan hadiah untuk seorang juara di Piala Dunia, teman-teman. Jadi kalau memang begitu mah mendingan Indonesia ngadain Piala Dunia sendiri gitu ya. Dalam satu hari aja untuk 900 M ini mah bisa ke cover. Tapi ya sudahlah, itu mah heureuy ya, teman-teman. Baik, ada beberapa pertanyaan yang masuk ke tim redaksi, kita coba bacakan beserta teman-teman yang ingin disapa, tenang aja. Lalu yang pertama, Kang, kabar Coach Miro bener nggak lanjut sama Persib? Masih belum bisa terkonfirmasi, teman-teman. Ditunggu saja, sabar, karena Igor Tolik sedang menyiapkan program kerjanya gitu ya. Jadi program kerja ini tentu harus ada asisten-asistennya. Nanti bagaimana nih untuk ya fisiknya dan lain sebagainya, berarti kan itu memerlukan asisten fisik gitu ya. Apakah Miro Petrus lagi atau Kosiaya saja atau bagaimana, ya ditunggu saja ya. Lalu selanjutnya, Kang, agak oot dikit, mau tanya barangkali dapat informasi mengenai rumput stadion. Apakah ada info dari manajemen soal rumput untuk musim depan atau sementara masih menggunakan rumput yang ada dulu? Kalau masalah ini insya Allah saya ada jawabannya, teman-teman. Kalau untuk rumput Stadion GBLA insya Allah akan dimulai bulan Juni ini gitu ya. Jadi ada 3 tahapan, ada pergantian rumput, nantinya pergantian rumput, lalu juga ada pembenahan lapisan media tanamnya, lalu terakhir jaluran irigasi airnya. Jadi biar tidak ngeyembeng gitu ya, tidak begitu hujan ya tidak menggenang di tengah lapangan. Jadi ya salurannya bagus lah gitu ya. Ada 3 hal katanya yang akan diperbaharui atau diperbaiki dimulai bulan Juni ini. Mudah-mudahan selesai tepat waktu gitu ya. Jadi ente corencang lagi atau tidak totol-totol lah, kata Bobotoh, nggak enak katanya dilihatnya gitu ya. Yang mudah-mudahan segera dilangsungkan dan secepatnya selesai gitu ya. Lalu selanjutnya, maaf Kang, mau tanya apa benar Ramon Tankyu hatur nuhun? Belum tahu, tapi nanti kita coba bahas di video selanjutnya ya. Lalu selanjutnya, Kang, Piala Presiden kapan dimulai? Rencana awal kalau nggak salah akhir Juni, tapi mungkin ada satu dan lain masalahnya gitu ya. Jadi akan diundur ke bulan Juli. Nah, ini juga belum ada waktu yang tepatnya kapan, tapi kayaknya memang akan dimulai bulan Juli gitu ya. Tapi waktunya kita masih belum dapat konfirmasi. Tapi insya Allah tetap ada
tetap akan ada piala presiden katanya ya. Lalu oh ini teman-teman yang sudah masuk ke yang ingin disapa katanya. Baik, yang pertama ada Bon Jovi dari Cempaka Mulia, ada juga Kang Firman di Rawagabus Johar, ada juga Viking Majenang Cimanggu, ada juga Kang Alung Verlep Ciampel Karawang Timur, ada juga Mang Engkus Boboko Cikampek, ada juga Kang Doni Cipatik di Gunung Uruk. Ada juga bobotoh di Cigondewah, ada juga bobotoh di Pekayon Jaya Bekasi Selatan, Kang Mandor. Lalu juga ada Mang Ahe Boboko Ciamis, ada juga bobotoh di Panjalu, ada juga Kang Agus di Purbaratu Karangnunggal. Lalu juga ada Kang Wayang Ejawanta Viking Undercurrent Kaohsiung Taiwan, ada juga Kang Sani di Talaga Saat Puncak Bogor, ada juga Boboko di Tangerang Selatan, ada Kang Adi Sofyan di Ligar Ayu, ada juga boboto di Leuwih Kuda Luragung Kuningan, ada juga M Kosasih di Bogor, ada juga Kang Kurniawan di Kampung Baru Katapang, ada juga bobotoh di Bali, ada juga Kang Aero di Cimaja Luragung Kuningan. Waduh, sedikit lagi. Ada juga Kang Jainal Jatiwangi di Majalengka. Lalu juga apa ini teh? Oh, Kang Nanang Tiger Boy Manonjaya Tasik. Ada juga Kang Yana di Cibubur Jakarta Timur. Ada juga Bon Jovi. Oh, apa ini teh? Bobotoh Arenjaya Back Team Bekasi Timur mungkin ya. Nah itulah teman-teman, kadang kalau yang disingkat kita rada mikir-mikir juga. Ada juga Kang Riyad Kurnia di Indihiang Tasik, ada juga bobotoh di Haur Kuning Kuningan, ada Kang Denny Konon di Cihamplas Cililin, lalu juga ada Kang Ahmad Radovic Bomber Talaga Majalengka, ada juga Ibu Sepuh di Cianjur, Kang Sumadi di Balikpapan, dan terakhir ada Bon Jovi Mulia Jaya Kuningan Timur. Baik, itu mungkin teman-teman informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah satu wawasan baru buat teman-teman bobotoh semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.